Injil Yohanes pasal yang kedua. Bapak Ibu, kita di sana melihat bagaimana ya Tuhan Yesus itu melakukan sebuah mujizat. Ya, coba buka Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama mulai. Mujizat pertama yang dilakukan Yesus adalah di sebuah perkawinan, dalam sebuah pernikahan. Dikatakan di sana pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya mereka kehabisan anggur. Seringkali kalau kita mengkhotbahkan di sana kita berkata ayat ini mereka kehabisan anggur, lalu ibu Yesus meminta Yesus untuk melakukan mujizat. Kalau saudara baca di sini apa yang dikatakan ibu Yesus, ada nggak dia bilang bikin mujizat? Di sana Yesus berkata Mamanya bilang Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Titik. Dia nggak ngomong, Yesus mereka kehabisan anggur, bikin mujizat dong. Nggak ada. Dia cuma sekedar pemberitahuan. Mereka kehabisan anggur. Titik. Pada zaman adat istiadat Yahudi dahulu, orang kalau menikah itu saudara, sajian yang paling utama itu anggur. Ya, jadi kalau sebuah pesta pernikahan kehabisan anggur, maka itu adalah hal yang sangat memalukan. Itu dianggap nih orang kok nikah nggak modal ya. Ngapain bikin pesta kalau seperti kehabisan makanan lah kalau di sini ya. Masa pesta kawin kok orang nggak dapat makanan. Ngapain bikin pesta kalau duitnya nggak cukup. Nah pada saat itu ibu Yesus berkata mereka kehabisan anggur. Kita lihat ayat berikutnya apa yang Yesus katakan. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Kalau di terjemahan lain dan dari bahasa aslinya, di sana bukan ibu saudara. Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku hai wanita? Dari sini kita belajar. Dulu kalau saya sering mengkhotbahkan ayat ini saya bilang, ya Yesus berkata pada waktu itu, ya bahwa waktuku belum tiba. Lihat dia katakan, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Apa maksud dari saatku belum tiba? Saat itu Yesus belum harus menyatakan bahwa dia Mesias. Dia belum boleh melakukan tanda yang ajaib. Sebab belum waktunya yang ditentukan. Tapi kenapa akhirnya terjadi mujizat di tempat itu? Dulu saya kalau khotbah saya bilang karena yang minta adalah ibunya. Ya, kalau saudara lihat dalam terjemahan yang lain di sana dikatakan bukan mothers loh, tapi wanita dengan sebutan Yesus katakan mau apa dari engkau daripadaku hai wanita? Ya, saatku belum tiba. Tetapi ayat yang kelima kita baca bersama. Tetapi ibu Yesus berkata kepada siapa? Pelayan-pelayan. Perhatikan baik-baik. Maria tidak lagi ngomong dengan Yesus ketika Yesus berkata waktuku belum tiba. Enggak ada sedikit pun dia bilang tolonglah bikinlah mujizat. Kasihan pernikahan ini. No. Tapi dia berbicara kepada para pelayan dan dia bilang lakukan apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dia enggak ngomong loh tolonglah Yesus. Kasihan nih pernikahan dipermalukan karena kehabisan anggur. Dia beralih ngomong kepada para pelayan, apapun yang dia suruh kamu lakukan, perbuatlah itu. Lalu Yesus berkata di sana apa? Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 3 buyung. Jadi orang Yahudi itu dulu kalau ada pesta atau pertemuan di depan rumah itu ada tempayan isinya air. Orang datang karena di sana berdebu, cuci kaki dulu, ya pakai gayung, ambil di tempayan lalu mereka baru boleh masuk. Nah di situ ada 6 tempayan dikatakan di sana. Dan Yesus berkata saudara kepada para pelayan itu, Yesus bilang apa? Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya.
Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah itu orang minum puas, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bapak Ibu, kenapa mujizat terjadi? Bukan karena Maria meminta Yesus melakukan mujizat, tapi ada perkataan iman yang Maria ucapkan kepada para pelayan itu. Dia cuma bilang apa? Apapun yang dia suruh kamu perbuat, perbuatlah. Dan walaupun waktunya belum tiba, kenapa mujizat terjadi? Karena ada iman. Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Amin, saudara. Ya, jadi bukan karena Maria ibu Yesus. Tidak ada satupun yang bisa ya mempengaruhi keilahian Yesus, kealahannya untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia mau. Enggak ada satu orang pun termasuk Maria sebagai ibunya. Makanya di sana dalam terjemahan yang lain Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku hai wanita? Ya, dan Maria cuma berkata, perbuatlah apa yang dia suruh kamu perbuat. Dan iman itu selalu menghasilkan mujizat. Bapak Ibu, saya mau tanya, waktu dibagikan anggur itu semua bingung dan heran. Karena di pesta pernikahan selalu yang keluar anggur yang terbaik dulu. Setelah mulai orang puas minum, baru anggur yang murahan yang dikeluarkan. Tapi semua orang bingung karena di pesta itu bahkan sampai pada akhir pesta seanggurnya itu yang terbaik. Saya mau tanya Bapak Ibu, untuk bikin anggur itu kira-kira butuh waktu lama atau cepat? Menghasilkan anggur yang terbaik itu cepat atau lama? Lama, semakin lama anggur itu semakin enak, saudara. Itu mustahil. Hari ini mungkin engkau berkata rumah tanggaku sedang hancur, Bu. Dan tidak mungkin bisa dipulihkan dalam waktu yang cepat. Mungkin perceraianlah yang menjadi jalan keluar, saudara. Waktu engkau libatkan Yesus dalam rumah tanggamu, tidak ada perkara yang mustahil. Ya, Bapak Ibu, saya mendengar ada hamba Tuhan yang bilang begini, kalau mental itu nggak ada hubungannya dengan iman, itu harus ke psikolog. Kalau ada hamba Tuhan yang ngomong gitu, berhenti jadi hamba Tuhan. Kau tidak punya iman. Kenapa saudara? Karena iman dapat menyelesaikan segala hal dalam hidup manusia, termasuk sakit mental. Amin. Nggak ada yang mustahil. Saudara, untuk membuat anggur yang terbaik dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Tapi waktu kau hadirkan Yesus dalam rumah tanggamu, tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin engkau berkata, nggak bisa Bu, anakku sekarang narkoba, dia sekarang begini, dia jauh dari Tuhan. Waktu engkau mau melibatkan Tuhan, Bapak Ibu, terutama kita suami istri, kita harus takut akan Tuhan. Kita harus hidup melekat kepada Tuhan. Karena hari-hari ini apa yang bisa kita andalkan? Dunia terus berubah, semua berubah begitu cepat. Dan tanpa Tuhan di hidup kita, investasi yang paling berharga dalam keluarga itu iman dan takut akan Tuhan. Kalau itu ada dalam rumah tangga kita, saya percaya Bapak Ibu, dunia bisa berubah seperti apapun. Tapi orang yang takut akan Tuhan akan tetap disertai Tuhan. Dan mereka akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, amin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin hari ini engkau berkata, saya sudah lelah berdoa, Bu. Ayo terus berdoa, harapkan Tuhan hadir. Yesus berkata waktu itu, waktuku belum tiba. Tapi karena perkataan iman dari seorang Maria yang bilang, lakukan apa yang dia suruh. Saudara, bahkan ketika kita tidak meminta, waktu Tuhan lihat ada iman dalam hidup kita, ada iman yang kita investasikan dalam keluarga kita, maka Tuhan sanggup bekerja. Baru tadi pagi saya dapat WA, Bu tolong doakan saya. Sekarang saya lagi stres berat, rasanya mau mati. Anak saya sekarang merokok, dugem, narkoba. Dia nggak mau sekolah lagi, dia memberontak. Yang pertama saya tanya, ibu dengan suami hubungannya bagaimana? Suami saya nggak peduli, Bu. Ya, saya itu pokoknya hidup sendiri kayak nggak punya suami. Dia mau pulang-pulang, dia kasih duit, dia kasih duit. Sekarang saya terlilit pinjol. Saya nggak bisa bayar. Keluarga kami hancur. Saya cuma bilang, Ibu cari Tuhan. Balik kepada Tuhan. Cuma Tuhan yang sanggup menyelamatkan rumah tangga kita. Cuma Tuhan yang sanggup saudara untuk memulihkan. Tidak ada perkara yang mustahil. Cuma mungkin selama ini kita gak libatkan Yesus. Kita gak melibatkan Tuhan. Apa investasi yang paling berharga dalam rumah tangga kita? Iman dan takut akan Tuhan.
Waktu kita punya itu, suami istri engkau punya itu, maka engkau akan melihat Tuhan berperkara bagi anak cucumu. Ya, ketika ada masalah, ayo duduk berdua gandengan tangan, cari Tuhan. Masuk ke kamar, cari Tuhan, libatkan Tuhan. Saya percaya waktu kita melibatkan Tuhan, Bapak Ibu engkau akan melihat ada banyak perkara di hidup ini yang kita nggak bisa selesaikan dengan otak dan kemampuan kita. Dan Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan dan kepintarannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, mari kita semua datang kepada Tuhan hari-hari ini. Libatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Apa yang tidak mungkin, ya, apa yang sukar kelihatannya bagi kita, waktu kita libatkan Tuhan, Dia turut bekerja dalam hidup kita.